Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali dengan Bu Guru di hari Senin tanggal 12 Oktober 2020. Baiklah anak-anak, untuk hari ini Bu Guru akan menerangkan materi tematika tugasku sehari-hari subtema 4, tugasku sebagai makhluk sosial. Baiklah anak-anak, untuk hari ini anak-anak harus menyiapkan buku-bukunya ya nak. Untuk yang penting-penting nanti bisa dicatat ya. Baiklah. Nah, untuk memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama kita agar nanti pelajaran yang diberikan Bu Guru nanti bisa diterima dengan baik. Dan ilmu yang diberikan Bu Guru nanti bisa bermanfaat. Walaupun dalam keadaan pandemi, tetapi materi tetap diberikan Bu Guru secara aktif melalui video pembelajaran. Baik, untuk mengawali materi ini, kamu buka halaman 1, tema 3, tugasku sehari-hari. Terus subtema 4, tugasku sebagai makhluk sosial. Nah ini, di PP1. Nah, subtema 4-nya tugasku dalam kehidupan sosial ini. Di halaman 1 ada gambar, itu pembelajaran satunya, ayo mengamati. Nah, di sini ada pembelajaran di kelas. Ini ada ibu guru, anak-anak yang sudah dibentuk kelompok. Nah, dalam materi ini anak-anak nanti diberi tugas bu guru secara berkelompok. Ini juga ada bacaannya. Siswa kelas 2 rajin belajar. Mereka sering belajar kelompok. Ibu guru membimbing siswa dalam kerja kelompok. Semua siswa menghormati guru. Semua guru menyayangi siswa. Selama kerja kelompok, antar siswa saling bekerja sama. Nah, ini bacaannya. Menghormati guru dan menyayangi teman adalah tugas siswa. Nah, ini penting ya anak-anak, ini gambar-gambarnya sudah dibentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 anak. Ini bisa diamati nanti ya. Ya, jelas ya anak-anak. Ya, jelas. Sudah, ini gambarnya pembelajaran 1 itu ada yang sudah dibentuk kelompok, ada Siti, ada Dayu, dan ada Udin. Ini gambarnya. Ya. Setelah itu di sini nanti disuruh membentuk kelompok tadi untuk membacakan teks drama. Judulnya di sini Si Ulat dan Si Semut. Nah, ini bisa dibaca nanti. Ini bacaannya panjang, ini percakapannya. Yang menciptakan adalah Agung Hastomo. Suatu ketika si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi. Nah, ini bisa dijawab ya nanti. Bisa dibaca. Ini ada percakapan si ulat. Wah, apel. Nyam-nyam, pasti rasanya manis. Coba Nah, dalam kurung itu si ulat bersiap menyantap apel itu. Tahu menyantap? Nah, menyantap itu sama dengan makan ya. Dah, dilanjut si semut. Hei ulat, apa kamu tidak melihat ada aku di sini? Apel ini milikku. Aku yang lebih dulu menemukannya. Jadi, aku yang berhak memilikinya. Pergi kamu dari sini sebelum kupanggilkan teman-temanku untuk mengusirmu. Si ulat menjawab, Hei semut, jangan begitu dong. Apel ini kan besar dan bulat, jadi cukup untuk kita makan berdua. Si semut menjawab lagi,
Tidak bisa, apel ini milikku. Aku yang pertama kali menemukannya. Jangan coba-coba kamu memakannya. Pergi sana, cari apel yang lain. Si ulat menjawab lagi. Apa kamu bilang? Sini, kalau berani. Si semut lagi. Siapa takut? Si ulat, rasakan gatalnya bulu-buluku nanti. Si semut dan si ulat yang hendak berkelahi saling gigit. Tiba-tiba mereka kaget. Apa saling gigit anak-anak? Nah, saling gigit ini saling menggigit ya, menggigit nyakot bahasa Jawanya ya. Nah, terus ada si anak. Wah, ada apel besar. Lumayan siang-siang begini. Nah, terus si semut dan si ulat berhenti berkelahi. Mereka saling memandang. Jadi ada anak tadi, si semut dan si ulat tidak jadi berkelahi, tapi hanya memandang si anak tadi. Ya. Terus si semut menjawab, ada juga yang mau makan apel ini. Ulat menjawab lagi. Ulat menjawab, bagaimana kalau dia yang makan? Kita tidak dapat apa-apa dong. Si semut dan si ulat diam berpikir. Si semut, aku ada ide. Kita takut-takuti saja dia. Bagaimana? Nah, si ulat menjawab lagi, baiklah, aku setuju ide itu. Begitu si anak hendak memakan apel itu, si semut dan si ulat segera beraksi. Apa beraksi anak-anak? Beraksi ini segera mengambil tindakan ya. Semut berdiri di atas kepala si ulat. Jadi semut berdiri di atas kepala ulat menjadi hewan baru yang mengerikan. Mengerikan ya. Terus si anak, tolong, ada hewan aneh, tolong. Lari terbirit-birit. Apa terbirit-birit anak-anak? Terbirit-birit ini takut ya. Jadi berlari sambil ketakutan ini. Ya, terus dilanjut si semut dan si ulat. Haha, ini gunanya berteman. Yuk kita makan apel ini bersama-sama. Nah, ini tadi drama yang dimainkan oleh si semut, si ulat, dan si anak. Menceritakan sebuah apel yang sangat besar ya. Nah, inti cerita ini adalah sesama makhluk sosial kita tidak boleh berkelahi, bertengkar ya, bermusuhan. Nah, ini menceritakan dalam kehidupan sosial ini. Nah, untuk itu anak-anak setelah membaca drama antara si semut, si ulat dan si anak tadi, anak-anak harus bisa mengambil intisarinya dari cerita ini. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai manusia tidak boleh hidup menyendiri, harus hidup saling bekerja sama. Jadi makhluk sosial tadi. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Nah, ini contohnya ya. Jadi tidak bisa berkelahi, bertengkar, bermusuhan antara sesama manusia. Ini dari cerita itu bisa diambil kesimpulan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai makhluk sosial harus bekerja sama dengan sesama. Karena kalau tidak saling membantu, kita bukan namanya makhluk sosial. Ya, jelas ya anak-anak? Ya, jelas. Sudah bisa dilanjutkan. Ayo membaca tadi sudah ini, bacalah percakapan di atas dengan beberapa temanmu. Nanti bisa anak-anak membuat cerita si ulat dan si semut. Nanti membuat kelompok 3-3 ya. Dipraktekkan dengan gerakan boleh ya, dengan intonasi yang tepat. Tadi sudah diberikan guru contoh membacanya ya. Sudah, nanti setelah itu nanti anak-anak bisa menjawab pertanyaan dari isi drama tadi ya. Sudah bisa dilanjut. Terus ini, ibu guru mengingatkan Siti dan teman-teman untuk selalu bekerja sama.
Kita tidak dapat hidup sendiri. Lah ini yang dinamakan makhluk sosial. Semua orang membutuhkan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Nah ini yang dinamakan makhluk sosial tadi bisa dipraktekkan antara drama tadi, antara semut, ulat, dan si anak. Terus lanjut. Hari ini ibu guru memberi tugas secara kelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Nah ini SPDB anak-anak ya. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah biji-bijian. Nah ini tahu biji-bijian anak-anak? Di materi yang kemarin itu Bu Guru sudah bercerita ya membuat hiasan dinding dari kerang ya juga sudah, itu bahan alam. Biji-bijian ini juga termasuk bahan alam. Nah biji-bijian ini banyak macamnya anak-anak ya. Sudah ini bisa diamati lah inilah. Berikut bahan-bahan yang dibeli siswa. Ini ada biji jagung, lah ini gambarnya. Ada kacang tanah ini. Terus biji jagung itu harganya Rp1.000. Lah ini matematika ya. Terus kacang tanah juga harganya Rp1.000. Ini ada kacang kedelai. Tahu kacang kedelai anak-anak? Kacang kedelai ini bahan yang dipakai untuk membuat tempe. Tahu tempe ya anak-anak? Lah makanan yang banyak gizinya itu harganya murah ya, 2.000 sudah dapat tempe. Juga bisa dibuat tahu ya, bisa dibuat kecap dan lain-lain. Ini kedelai. Terus kacang hijau ini tahu ya. Nah kacang hijau ini gunanya untuk membuat kacang hijau dibuat kecambah. Tahu kecambah ya? Bisa panjang, bisa cambah panjang atau cambah pendek. Nah ini harga kedelai adalah Rp2.000, sedangkan kacang hijau Rp1.000. Sedangkan jagung tadi Rp1.000. Jadi harganya ini berbeda-beda. Yang sama adalah kacang hijau dan biji jagung itu harganya Rp1.000. Sudah jelas ya anak-anak. Lanjut. Siti dan kelompoknya membeli biji jagung, biji kacang tanah, kacang hijau, dan kacang kedelai. Nah ini bahannya biji-bijian yang mau dibuat prakarya atau hiasan dinding. Sudah. Lanjut. Nah dari harga-harga tadi, anak-anak bisa menaksir harga nanti. Nah ini ada ayo berlatih. Taksirlah harga barang yang dibeli kelompok Siti. Kemudian hitunglah harga barang yang kamu taksir. Lah ini hasil taksiran harga nanti sudah dijelaskan di sini gambarnya dan harganya bisa dituliskan di sini nanti. Jelas ya anak-anak? Ya jelas. Sekarang coba kamu hitung total harga belanja Siti di bawah ini. Lah ini dalam tabel. Dalam tabel sudah dibuat nomor 1 kacang hijau itu harganya berapa, nanti bisa ditulis di sini. 2 kacang kedelai harganya berapa sini. 3 kacang tanah harganya berapa. 4 jagung harganya berapa. Baru total harga dijumlah secara keseluruhan masuk sini. Jelas ya anak-anak? Ya jelas. Nanti menghitungnya biar tidak salah dengan kecik boleh ya. Terus ini, selain membeli biji-bijian, Siti dan kelompoknya membeli alat dan bahan lainnya. Berikut bahan-bahan lainnya. Nah ini bisa digunakan, ini ada kertas gulung, harganya Rp500. Ada lem glukol, harganya Rp1.000. Ada pulpen, harganya Rp1.000. Ada gunting, harganya Rp1.000. Dan ada penggaris harganya Rp500. Harga-harga ini sangat murah ya. Sudah jelas ya anak-anak? Ya jelas. Sudah nanti bisa ditaksir harganya tadi dimasukkan gini. Juga bisa dimasukkan dalam tabel seperti yang di atas tadi. Nama barang itu 1 pena, jumlah harganya tadi berapa, 2 gunting, jumlah harganya berapa, 3 penggaris, jumlah harganya berapa, lem, jumlah harganya berapa, kertas gulung berapa, ini baru ditotal keseluruhan, ketemu di sini jumlah. Bisa ya anak-anak? Ya bisa. Sudah, lanjut, ayo berkreasi nanti bisa praktek ya. Sudah, dilanjutkan pembelajaran 2 ini. Nah,
Pembelajaran 2 di sini ada permainan bola. Ini nanti bisa praktek dengan Pak Maman kalau waktunya PJUK di sekolah. Kalau sekolahnya sudah aktif atau normal kembali, anak-anak nanti bisa praktek kalau waktunya olahraga. Ini bisa di lapangan sekolahan kita yang luas ya. Sudah jelas ini ada bacaannya. Hari ini semua anak bergembira. Mereka diajak Pak Guru bermain bola. Pak Guru membagi siswa menjadi 2 kelompok. Kelompok putra dan kelompok putri. Lah ini bisa praktek nanti ya. Setiap kelompok memiliki jumlah anggota sama. Masing-masing kelompok berlomba bermain, menendang, menangkap, dan melempar bola. Mereka harus bekerja sama dalam kelompoknya. Kelompok harus bekerja sama dalam mereka ya. Mereka harus bekerja sama dalam kelompoknya. Kelompok yang paling cepat adalah pemenangnya. Sebelum bermain, semua siswa melakukan pemanasan. Tahu pemanasan ya anak-anak? Lah pemanasan ini diadakan kegiatan yang ringan-ringan ini pemanasan. Ya, gerakan pemanasan dilakukan dari kepala sampai kaki. Nah, ini bisa dilakukan nanti secara kelompok. Jelas ya anak-anak? Ya, jelas. Sekarang dari permainan tadi nanti bisa dicari. Pilihlah kata berikut yang memiliki arti sama. Lah, ini ada kata menolong. Lah, ini kata yang sama nanti bisa kamu pilih satu dicentang. Kelompok itu apa? Ya, gembira itu apa? Nanti bisa dipilih. Yang sama artinya bisa dicentang. Jelas ya anak-anak? Nah, ini putra, kelompok, dan lain-lain. Sudah dilanjutkan pembelajaran 3 ini. Nah, pembelajaran 3, ayo bercerita, ini adalah ini. Nah, ini ada pembelajaran 3, ada dongeng. Tahu dongeng anak-anak? Nah, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, ini sudah kamu dengarkan nanti ya. Gurumu akan membacakan dongeng Gagak Sang Pembohong. Nah, ini ada gambarnya Gagak Sang Pembohong yang ada di atas pohon. Ini, lah, burung gagak ini sangat menakutkan ya anak-anak. Bulunya hitam, kakinya tajam, paruhnya besar ya, itu sedang mengambil telur. Ya, ini dari sarangnya ini mau dimakan ya, ini menakutkan ya. Ya, sudah wis untuk mengetahui isi dongengnya, tolong Bu Guru membacakan dongeng, kamu yang mendengarkan nanti ada pertanyaan biar dapat. Bisa dicatat yang penting-penting ya. Sudah bisa dicatat di sini nanti di kolom kosong. Nah, sudah wis dengarkan. Ini bacaannya ya, Kakak yang sombong. Oleh Marvia Astuti. Baiklah anak-anak, dengarkan dengan seksama ya, biar nanti bisa menjawab pertanyaannya. Ini dongengnya sangat panjang. Aku adalah burung gagak. Makananku daging bangkai hewan lain. Bulu dan paruhku berwarna hitam. Suaraku berkoak, membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Walaupun aku makan daging, tapi aku juga suka menyantap telur burung lain. Ini adalah sepenggal kisahku. Nah, itu ada telur yang sudah di dalam paruhnya ini ya. Sudah bisa dilanjutkan. Di pagi yang cerah, 4 burung pipit sedang bercanda penuh keakraban. Beberapa saat kemudian, pandangan mereka tertuju ke arah dahan yang lebih tinggi. Di atasnya,
seekor burung bertengger memandangi mereka. Ia layaknya seorang raja yang bijaksana. Warna hitam yang membalut tubuhnya semakin membuatnya tampak berwibawa. Hai, burung kecil yang lucu. Aku adalah burung yang sedang tersesat. Aku meninggalkan wilayahku karena di sana banyak pemburu yang mengincar kami. Bolehkah untuk beberapa hari ini aku tinggal bersama kalian? Aku akan menjadi sahabat terbaik dan siap membantu kalian. Tentu, teriak burung pipit riang. Burung pipit senang. Ia langsung mengutarakan masalah yang sering menimpa mereka. Tampaknya mereka sangat percaya kepada Gagak yang siap membantu. Kami sedih sekali. Setiap kali kami pergi mencari makan, telur-telur kami selalu dicuri oleh ular, ungkap Pipit. Gagak mendengarkan dengan penuh seksama, sambil ia berpikir untuk melaksanakan niat jahatnya. Baiklah, serahkan saja urusanmu padaku. Silakan kau cari makan dan aku akan menjaga agar telur-telurmu tidak dicuri lagi. Dasar burung ceroboh. Mereka sama sekali tidak berhati-hati. Padahal aku baru saja dikenalnya. Sekarang saatnya aku menikmati telur-telur ini. Kerat, biar. Lezat sekali telur ini. Gagak merasa lapar lagi. Tanpa keraguan, kerat, biar. Telur-telur itu disantapnya. Saking lahapnya, tidak memedulikan sekitarnya. Tanpa disadari, seekor cecak mengawasi perbuatannya. Hari mulai sore. Saatnya burung-burung pipit beristirahat dan kembali ke sarang. Apa yang terjadi ketika mereka tiba? Pipit sungguh terkejut dengan apa yang dilihatnya. Telur-telurnya pecah berserakan. Siapakah pelakunya? Ular tak pernah meninggalkan cangkang seperti ini. Hai burung pipit, aku sangat kasihan melihatmu. Aku tahu pelakunya adalah Gagak yang licik. Aku melihatnya sendiri, kata cecak. Keesokan harinya, Gagak menghampiri mereka. Ia tampak bersedih. Maafkan aku, burung-burung kecil yang lucu. Saat aku menjaga telurmu, ada burung elang mau mendatangi telurmu. Lalu aku mengusirnya. Aku sangat kaget ketika aku kembali, telur-telurmu sudah pecah. Aku berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi, ungkap Gagak tampak penuh penyesalan. Keempat burung pipit pergi agak jauh dari sarangnya. Mereka bermusyawarah di dekat rumah penduduk. Kita harus memberi pelajaran kepada Gagak agar dia tahu kesalahannya. Oke, kita bagi tugas. Ada yang menyiapkan tempat dan ada yang mematuk dahan pohon nangka agar getahnya keluar. Ayo, kumpulkan getah sebanyak-banyaknya, lalu kita taruh di sekeliling sarang. Mereka bergotong royong. Keesokan harinya, Gagak melaksanakan tugasnya menjaga telur. Di balik semak-semak, burung-burung pipit memperhatikan dengan seksama. Hei, lihat, Gagak itu mulai mendatangi telur-telurmu, bisik Pipit. Belum sampai Gagak di telur itu, tiba-tiba kakinya terasa lengket dan tidak bisa bergerak. Gagak, perbuatanmu sudah terungkap. Kamu tidak perlu mengelak.
Jika benar ular yang memakan telur-telurku, pastilah dia akan menelannya dengan kulitnya. Kalaupun dimuntahkan, kulitnya pasti remuk. Cecak juga menjadi saksi atas perbuatanmu yang tidak terpuji itu, kata burung pipit. Maafkan aku, burung pipit. Selama ini aku telah membohongi kalian. Aku telah memaafkan kepercayaan dengan memakan telur-telur kalian, kata burung gagak. Baiklah, kami maafkan, tapi kau harus berjanji untuk tidak mengulangi perbuatanmu lagi, kata burung pipit. Nah, itu tadi dongeng yang menceritakan apa anak-anak? Kisah burung gagak yang pembohong. Ini sang pembohong. Nah, pembohong itu sikap yang jelek apa yang terpuji anak-anak? Nah, sikap pembohong adalah sikap yang tidak terpuji. Jangan dicontoh ya anak-anak, ini perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah, sikap pembohong ini ya. Jadi baiklah anak-anak ini nanti anak-anak setelah mendengarkan Bu Guru tadi, anak-anak bisa menjawab pertanyaannya. Jadi sifat burung gagak ini adalah selalu bohong. Padahal ini yang makan telurnya, katanya yang memakan adalah ular ya ini. Jadi nanti bisa tahu tokoh utamanya siapa ya. Tokoh utama itu apa? Pemain utama. Terus dongeng ini tempat kejadiannya di mana ya. Tokohnya ada berapa? Nanti bisa ditulis nanti ya. Jelas ya anak-anak? Ya jelas. Itu bacaannya panjang sekali tadi ya. Kalau menyemak ya pasti nanti bisa. Lah ini bisa ditulis nanti di tempat yang kosong ini. Yang Bu Guru terangkan tadi. Jelas ya anak-anak? Ya jelas. Sudah bisa dilanjutkan sekarang. Inilah ada teka-teki silang ini. Teka-teki silang ini bisa mendatar, bisa menurun ya. Mendatar adalah siswa perempuan. Jadi mendatar ini nama anak perempuan bisa dimasukkan di sini. Terus menurun adalah siswa laki-laki. Jadi yang menurun ini ke bawah. Itu nama anak laki-laki bisa dimasukkan. Jelas ya anak-anak. Nah ini ada Ali, ada Penny, ada itu yang laki-laki, yang perempuan ada Siti, Dayu, dan Leni. Bisa dimasukkan di tabel yang ada kolom putihnya ini ya. Sudah jelas ya nak? Ya jelas. Sudah dilanjutkan. Nah ini ada lagi bacaan panjang. Hari ini Ibu Guru memberikan pengumuman. Besok sekolah Siti akan mengadakan upacara. Upacara tersebut dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Upacara akan dihadiri oleh perangkat desa dan masyarakat. Setelah upacara akan diadakan bakti sosial. Nah, bakti sosial kemarin sudah dibahas ya. Sudah, bakti sosial tujuannya memberikan bantuan untuk masyarakat yang kurang mampu. Siti dan teman-teman juga menyiapkan bingkisan. Mereka membelikan buku, penghapus, pensil, dan alat tulis lain. Berikut barang-barang yang akan mereka sumbangkan. Nah ini ada matematika lagi. Ini buku tulis harganya Rp2.000. Pensil harganya Rp500. Stip harganya Rp500. Penggaris harganya Rp1.000. Dan tip X harganya Rp2.000. Ini bisa dimasukkan nanti di tabel. Nah ini Siti dan teman-teman ingin membeli barang di atas sesuai dengan uangnya lah. Ini nomor 1. Siti memiliki uang Rp5.000. Kira-kira barang apa saja yang dapat ia beli lah. Nanti bisa ditulis ini nama barangnya apa, banyaknya berapa, harganya berapa, jumlah harganya berapa. Ini sesuai dengan pertanyaan ini. Bisa ya anak-anak? Ya bisa. Nanti ketemu totalnya ini ya. Begitu juga untuk yang nomor seterusnya itu sama. Sudah, sekarang masuk pembelajaran 4. Nah, ayo mengamati.
Sekarang kamu lihat bukunya, ini ada upacara Hari Sumpah Pemuda. Lah ini anak-anak berpakaian merah putih lengkap, ibu guru dan pak guru juga berpakaian seragam. Ya, ini ada bacaannya juga ini. Upacara berlangsung hikmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Nah, seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Nah, ini nanti tolong nanti dicatat anak-anak ya, juga dihafalkan ini. Ini naskah Sumpah Pemuda itu isinya ada 3, nanti tolong ditulis dulu, terus dihafalkan. Nanti kalau sekolahnya sudah normal atau aktif kembali, nanti Bu Guru menyuruh anak-anak maju satu-satu untuk membacakan naskah Sumpah Pemuda ini. Sudah, ini bisa dibaca. Naskah Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lah, ini nanti tolong ditulis dan dihafalkan ya anak-anak. Ya, sudah. Nah, sekarang ini mengenal perbedaan suku. Lah, Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia. Nah, ini juga perlu dihafalkan anak-anak ya. Ya, sudah wis dilanjutkan ini. Siti berasal dari Jawa, Beni berasal dari Sumatera Utara, Dayu berasal dari Bali, Leni berasal dari Kalimantan, Edo berasal dari Papua. Nah, setelah membaca bacaan tadi, ini ada ayo berlatih. Pasangkan nama-nama siswa berikut sesuai dengan sukunya. Lah, ini tadi sudah ada bacaannya. Terus di dalam kotak ada Dayu, Edo, Beni, dan Siti. Nanti bisa dicari dari suku mana, bisa ditarik garis. Ya, jelas ya anak-anak? Ya, jelas. Sudah dilanjutkan. Nah, ini setelah ini dilanjutkan matematika lagi ini. Setelah upacara selesai, kegiatan dilanjutkan pemberian sumbangan. Selain barang, ternyata ada yang memberikan uang. Uang tersebut dalam berbagai pecahan. Nah, ini matematika lagi anak-anak ini. Tuliskan beberapa pecahan uang yang jika digabungkan akan memiliki jumlah yang sama dengan uang berikut. Nah, kemarin sudah dijelaskan di PB yang kemarin anak-anak ya. Di sini diulangi lagi. Ini nomor 1. Siti membeli pensil warna seharga Rp4.000. Ini nanti bisa dituliskan di sini ya. Uang pecahan 4.000 jumlahnya itu terdiri dari uang apa saja, bisa ditulis di sini nanti. Jelas ya anak-anak? Ya jelas. Begitu juga untuk yang nomor 2. Sudah, sekarang masuk pembelajaran 5. Nah, pembelajaran 5 ini ayo mengamati. Ada ini, berkunjung ke rumah kakek. Lah, tahu berkunjung apa anak-anak? Berkunjung itu apa? Silaturahim ya, mengunjungi. Nah, ini ada gambar Siti bermain dengan teman-temannya. Nah, sini juga ada bacaannya. Siti bersama keluarga berkunjung ke rumah kakek. Hampir setiap bulan Siti mengunjungi kakek. Kakek tinggal di desa. Kakek tinggal bersama nenek dan paman. Siti sangat sayang kepada kakek dan nenek. Siti sering membantu nenek. Di rumah kakek, Siti bermain bersama teman-teman. Mereka bermain gebokan batu alias kasti. Lah, ini jelas gebokan batu ini yang ditumpuk ini ya, disusun ini. Nah, nanti bisa bisa dirobohkan dengan kaki
Setelah itu anak-anak singitan ya, singitan sembunyi di balik pohon. Nanti yang kena bisa disebut namanya nanti ini ya. Jelas ya anak-anak, lah ini bisa nanti praktek dengan temannya di rumah. Namanya permainan gebokan batu alias kasti ini ya. Sudah jelas ya anak-anak, sudah lanjut. Dilanjutkan. Bacaannya sudah, gambarnya juga sudah jelas. Sudah dilanjutkan ini. Nah ini. Di bawahnya lagi ini. Nah ini. Nah ini ada, buatlah cerita sederhana berdasarkan gambar berikut. Nah dari gambar-gambar ini nanti anak-anak bisa menulis cerita di sini. Ini gambar apa saja bisa diceritakan di kolom ini, di titik-titik ini. Jelas ya anak-anak. Terus yang kedua juga bisa ditulis. Yang ketiga ini juga ditulis berdasarkan cerita. Lanjut. Nah, sekarang ini gambar-gambar keluarga Siti. Siti ini ada mengenal anggota keluarga Siti, ini judulnya. Mengenal anggota Siti, ini ada Siti, itu termasuk anak-anak. Ada Zahra, itu remaja. Ada paman, itu dewasa. Ada ayah ibu, itu dewasa. Kakek dan nenek ini dewasa. Ini gambar-gambarnya juga sudah jelas. Bacaannya ini. Zahra adalah anak dari Pak D atau kakak dari ayah. Zahra masih sekolah di SMP apa? Sekolah menengah pertama ya. Kalau SD sekolah dasar ya. Paman adalah adik dari ayah. Kami memanggil paman Pak Lik. Nah ini dalam bahasa Jawa Pak Lik, dalam bahasa Indonesia paman atau Om ya, ini bisa ini ya. Sudah, paman baru lulus dari SMA. Lah SMA ini apa? Sekolah menengah atas. Nah ini jelas ya anak-anak. Nanti bisa dibaca gambarnya. Nah sekarang dalam tabel mengenal perbedaan usia. Ada usia itu tahunnya berapa, kategorinya itu berapa. Ini umur 0, usia 0 sampai 12 ini kategori anak-anak. Umur 13 sampai 17 tahun, kategori remaja. Umur 18 ke atas, kategori dewasa. Ini bisa dibedakan nanti dalam tabel. Jelas ya anak-anak? Jelas. Sudah nanti ada percobaan ini, mencoba. Bisa nanti di sini namanya siapa, usianya, kategorinya apa. Bisa dicari di bacaan tadi. Jelas ya anak-anak? Ya, jelas. Sekarang dilanjutkan. Nah ini, nah sesuai kategori dan umurnya bisa dipasangkan nanti. Pasangkan usia dan kelompok yang sesuai. Umur 6 tahun itu termasuk apa? 62 tahun termasuk apa? 13 tahun termasuk apa? 20 tahun termasuk apa? Dan 35 tahun termasuk apa? Bisa nanti ditarik garis. Jelas ya anak-anak? Ya jelas. Sekarang dilanjutkan. PB yang terakhir, PB 6. Ayo mengamati ini. Menyantuni anak yatim. Lah, tahu anak yatim anak-anak? Nah, anak yatim ini adalah anak yang tidak mempunyai ayah, ya. Ayahnya meninggal. Kalau anak yatim piatu tidak punya ayah dan ibu, kedua orang tuanya meninggal, anak yatim ini bisa ayahnya meninggal, bisa ibunya yang meninggal. Terus yatim piatu, kedua orang tuanya meninggal, jadi tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Nah ini kasihan sekali anak-anak ya, jadi menyantuni anak yatim ini perlu dicontoh. Biasanya dalam kehidupan sosial ini, kalau menyantuni anak yatim itu biasanya bulan apa? Muharram ya, pekan Muharram itu biasanya diadakan menyantuni anak yatim ini ya. Kasihan ya, yang tidak punya ayah dan juga tidak punya ibu, yatim piatu. Ini ada keluarga Siti menyantuni anak yatim. Nah ini juga ada bacaannya. Siti, ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik berkunjung ke rumah Ani. Ani adalah teman Siti. Usia mereka sebaya.
Ani adalah seorang anak yatim. Ia ditinggal bersama ibunya. Ani anak yang pandai dan rajin. Siti sering membantu Ani. Mereka sangat akrab walau jarang bertemu. Lah itu bacaannya juga jelas, gambarnya juga jelas. Ya, bisa nanti dibaca. Lah dari bacaan tadi anak-anak bisa membuat kalimat nanti dengan kata anak yatim dibuat kalimat ini. Berkunjung, pandai. Nah, itu bisa dibuat kalimat ya. Sudah jelas ya. Nah, sekarang dilanjutkan bacaan lagi nih, matematika. Setelah mengunjungi Ani, Siti dan keluarga kembali ke rumah. Kakek dan nenek sangat senang Siti berkunjung ke rumah. Siti dan Ali diberi sejumlah uang oleh nenek. Siti dan Ali masing-masing mendapat uang Rp5.000. Nah, ini uang sakunya Siti dan Ali masing-masing Rp5.000 dari kakek dan nenek. Ini ya. Sudah dari bacaan tadi bisa dilanjutkan ini. Siti dan Ali membelanjakan uang mereka. Coba kalian tentukan kemungkinan pecahan uang kembalian yang mereka terima. Nah ini dari uang tadi bisa dipecahkan sini nanti dibelikan apa saja ya. Sudah nomor 1, Siti mendapat uang dari nenek sebesar Rp5.000. Siti membeli pensil seharga Rp2.000. Lah nanti di kembaliannya di sini berapa nanti ya. Uang 5.000 dibelikan pensil seharga 2.000. Uang kembaliannya nanti bisa dihitung di sini. Jelas ya anak-anak? Jelas. Juga nomor 2, nomor 3 sama, nanti bisa dihitung dengan kecil. Jelas ya anak-anak? Ya, jelas. Sekarang ada SBDB lagi nih. Membuat kerajinan tangan tempat pensil cantik. Lah ini, ayo berkreasi. Membuat prakarya tempat pensil cantik, alat dan bahannya juga sudah siap, ini di gambarnya sudah lengkap. Ada bacaannya, botol plastik bekas minuman ringan 1 buah, kertas sampul warna hijau atau kertas berwarna lainnya, ukuran 21 cm x 8 cm sebanyak 1 lembar. Potongan sisa kertas pembungkus kado berwarna perak, emas atau berwarna apa saja, ukuran 1 cm x 21 cm sebanyak 1 helai. Nah ini bisa nanti dibaca semua ini, cara-caranya juga ada, bahannya juga ada, cara membuatnya juga ada. Nanti anak-anak bisa membaca di buku siswa. Itu cara membuat tempat pensil cantik. 1, siapkan sebuah botol plastik, bersihkan dan keringkan. Ini gambarnya botol plastik bekas minuman ini ya. Sudah nomor 2, gunting botol dengan tinggi, ini nanti bisa dibaca. Nah ini di gambarnya juga digunting, ini botol plastik yang sudah dibersihkan tadi digunting ya. Nomor 3, siapkan kertas-kertas tadi ya. Sudah bisa diamati nanti. Nah setelah itu nanti anak-anak bisa mencontoh ini warna-warni. Ada yang kertas kuning dan hijau ya. Sudah sampai selesai ya. Sudah. Nah ini alatnya adalah ada gunting. Nah ini untuk memotong kertas tadi. Ada warna hijau, ada warna merah, ada warna kuning. Siapkan hiasan lainnya. Ini bisa untuk aksesoris ya, aksesoris botol mainannya tadi ya. Sudah habis. Nanti bisa dipraktekkan kalau ada tugas dari Bu Guru, insya Allah ya. Ya, sudah habis materinya. Nah, sudah jelas. Ya, sudah habis semuanya. Nah, materi tema 3, tugasku sehari-hari. Subtema 4-nya, tugasku sebagai makhluk sosial, sudah dijelaskan semua. Semoga materi hari Senin ini bisa bermanfaat bagi anak-anak dan nanti anak-anak bisa mencatat materi yang penting-penting, terutama dongeng tadi ya. Senang ya dongengnya tadi. Nah itu bisa diambil kesimpulannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Semoga nanti bermanfaat apa yang diceritakan Bu Guru tadi mengenai burung gagak yang pembohong ya. Tidak usah dicontoh, ini sifat yang sangat tidak terpuji.
Bu Guru masih tetap aktif memberikan materi pembelajaran melalui video ini. Semoga nanti anak-anak bisa mengerti dan materi yang disampaikan bisa bermanfaat. Sudah, nanti bisa belajar bersama orang tua di rumah ya. Untuk tugasnya nanti bisa menyusul. Sudah, terima kasih anak-anak ya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan semoga kita selalu diberi kesehatan, panjang umur semuanya, amin ya robbal alamin. Juga materi yang diberikan Bu Guru bermanfaat bagi kita semua, amin ya robbal alamin. Sudah Bu Guru akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.